Cerita dari Kedua Putra yang Tabah. Tuan Bima adalah seorang petani yang miskin. Istrinya bekerja sebagai penjahit dan mereka memiliki 2 orang putra. Beberapa tahun yang lalu, sang istri merasa putus asa karena mengidap sakit parah. Lalu, sang istri mengatakan sesuatu kepada kedua putranya. Anak-anakku, ibu tidak punya apa-apa. Tidak ada yang bisa ibu berikan kepada kalian selain 2 batang jarum ini. Pada akhirnya, sang istri pun meninggal dunia. Sayang, jangan pergi sayang. Sayang, jangan pergi. Ibu, bangun ibu. Jangan tinggalkan kami, Bu. Jangan pergi. 1 tahun kemudian, karena tidak ada lagi orang yang mengurus rumah tangga, Tuan Bima pun menikah lagi dan memiliki seorang putri. Tapi istri barunya tidak menyukai kedua putra dari Tuan Bima, walaupun mereka berdua adalah anak-anak yang taat dan pekerja keras. Oh, baik kesayanganku, tidurlah sayang. Ayo tidur putriku, jangan menangis sayang. Hei kalian, cepat bantu pekerjaan rumah dan juga memasak. Sebentar lagi ayahmu akan segera pulang. Jangan sampai tidak bisa makan, dan juga tolong cuci popok putriku. Baik, Bu, akan kami lakukan. Ketika ayah hendak pergi ke ladang, istrinya membuat kue tradisional. Tapi ketika kue sudah matang, dia berkata kepada kedua putranya, "Jangan makan apapun sampai ayahmu kembali. Mengerti?" Ibu, aku ingin makan. "Oh boleh sayang, ini kue untukmu. Coba buka mulutnya, makanlah." Kedua bersaudara itu menunggu ayahnya pulang, hingga dia pun datang pada malam harinya. Segera setelah sang ayah tiba di rumah, karena perut mereka sudah sangat lapar, keduanya pun bergegas memakan kue tersebut. Hoi sayangku, aku sudah pulang. Sayang, anak-anakmu itu sangat tidak memiliki adab saat mereka makan. Sungguh berbeda sekali dengan putriku. Karena kondisi keuangan yang semakin menurun dan ada ketidakcocokan di dalam keluarga, pasangan tersebut berencana meninggalkan kedua anak mereka di hutan. "Kita sudah tidak punya uang dan beras untuk dimasak. Anak-anakmu makan sangat berlebihan. Biaya hidup kita jadi naik. Jika kita tidak meninggalkan mereka di hutan, bisa-bisa kita mati kelaparan." Sang ayah tak bisa berkata-kata. Dia tidak menanggapi istrinya, lalu mereka berdua pun tidur. Keesokan harinya, sang istri menyiapkan bekal makanan untuk makan suaminya dan juga gerobak sapi untuk membawa putra-putranya. "Ini bekalnya sayang, segeralah kembali ya." Tentu sayang, tentu. Ketika sudah menempuh setengah jam perjalanan, sang ayah bertanya kepada anaknya, Putraku, apa kau mengetahui tempat ini? Ya, aku tahu ayah. Dulu, aku pernah membawa sapi ke tempat ini. Aku tak bisa meninggalkan mereka di sini. Mereka pasti tahu jalan untuk pulang. Lalu dia pun melanjutkan perjalanannya sampai tiba di hutan yang sangat dalam. Lalu dia bertanya kembali kepada putranya, Sekarang, kau tahu ini di mana? Tidak ayah, aku tidak tahu tempat ini. Baiklah, tunggu aku di sini. Aku akan pergi sebentar dan membawa gerobak sapi ini untuk memotong kayu. Tunggu sampai aku kembali. Baik ya, lekaslah kembali.
Keduanya menunggu ayahnya pulang hingga sore hari. Mereka berdua menangis ketika mereka sadar bahwa ayahnya telah meninggalkan mereka. Kak, aku lapar. Dan kenapa ayah tidak kembali lagi? Aku juga lapar, tetapi sepertinya ayah telah meninggalkan kita berdua di hutan ini. Apa? Tidak mungkin. Aku takut sekali, Kak. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang terpenting sekarang kita harus makan dulu agar kita tidak kelaparan. Mereka pun membuka nasi bungkus yang dibekalkan kepada mereka. Tetapi kemudian mereka memuntahkan kembali nasi itu karena mendapati banyak tercampur tanah. Ini, makanlah sedikit-sedikit. Apa ini? Kok rasanya aneh? Nasinya banyak tercampur tanah. Kita tidak bisa makan nasi ini. Kalau tidak, kita akan merasa sakit. Gawat, jika kita tidak segera menemukan makanan, bisa-bisa kita mati kelaparan. Sang putra sulung ingat bahwa ibunya pernah memberikan ia 2 buah jarum sebelum dirinya meninggal. Dan saat itu, dia melihat seekor merpati hinggap di cabang pohon yang ada di dekat mereka. Lekas ia mengikatkan bulu ke jarumnya dan memotong batang bambu untuk dijadikan senjata. Setelah selesai dibuat, dia menembak merpati tersebut dengan cara meniupkan bambunya. Yes, akhirnya kita dapat makanan. Yeay, bagus, Kak. Lalu, saat ia membersihkan merpati tersebut, keluar biji-biji jagung, kacang, dan labu di dalam perut merpati itu. Putra sulung mengumpulkan biji-biji itu dan mengeringkannya di bawah sinar matahari. Dik, aku menemukan biji-bijian di dalam perut merpati itu. Aku akan mengeringkannya, setelah itu mari kita tanam. Baiklah, Kak. Kedua bersaudara itu memotong kayu dan mengumpulkan dedaunan. Lalu mereka jadikan gubuk singgah. Di malam yang sangat tenang, tiba-tiba terdengar suara binatang buas yang membuat mereka takut. Aku harus membakar sebuah kayu untuk mengusir anjing-anjing itu. Hus, pergi kalian. Kakak, aku takut sekali. Keesokan harinya, kedua bersaudara itu mulai menanam benih yang mereka punya. Juga untuk makanan mereka sehari-hari, mereka selalu mencari ikan, kepiting, siput, dan buah-buahan. Persediaan yang kita dapatkan bisa cukup untuk beberapa hari ke depan. Hore, dengan begitu, kita tidak akan kelaparan untuk beberapa hari. Butuh waktu bulanan hingga tahunan agar tumbuhan mereka bisa menghasilkan buah dan dipanen. Dan mereka tak pernah lelah bekerja keras memelihara tumbuhannya. Saat tanaman lain sudah mulai tumbuh besar, mereka akan menanam bibit baru agar terus bisa panen. Lihatlah labu ini, Dik. Terlihat besar dan enak sekali. Padi, jagung, dan kacang juga tumbuh dengan baik, Kak. Kedua bersaudara itu terus bekerja keras untuk membuat ladang selama bertahun-tahun di area tersebut. Dan juga membuat gubuk untuk tempat tinggal mereka. Berkat kesabaran dan ketekunannya, pada akhirnya ladang mereka menjadi luas dan ditumbuhi banyak tanaman. Lihatlah, Dik. Berkat kerja keras kita untuk keluar dari penderitaan, ladang yang begitu luas dan semuanya sudah mulai tumbuh berbuah. Akhirnya, sejak saat itu, kehidupan mereka terus membaik dan semakin baik. Hingga mereka memiliki rumah dan banyak hewan ternak yang mereka pelihara. Kegigihan telah mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Hari demi hari, area perkebunan mereka semakin luas. Labu-labu mereka mulai tumbuh dan berbuah. Hingga pada suatu saat, tanaman labu mereka tumbuh di ladang pisang milik ayahnya. Siapa yang berani menanam labu di ladangku? Dia mengikuti jalur tumbuhnya labu tersebut hingga sampai di rumah pemilik labu itu. Sang ayah tidak mengenali kedua putranya, tetapi sang putra mengenalinya dan segera berlari memeluk ayahnya.
Ayah! Hah, putra-putraku sayang. Sejak kalian tidak ada, keuanganku mulai menurun. Seharusnya saat itu, aku tidak meninggalkan kalian di tengah hutan. Tidak apa-apa ya. Jangan khawatir, kami punya beberapa uang untukmu. Semoga bisa meringankan bebanmu, Ayah. Oh nak, kalian adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Tuan Bima pun pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Karena setelah lamanya berpisah dengan sang anak, akhirnya bisa bertemu dan anaknya bisa membantu keluarganya. Istriku sayang, aku pulang dan aku membawa uang untukmu. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Siapa yang memberimu uang itu? Kedua putrakulah yang memberikan uang ini, dan mereka masih hidup hingga saat ini. Apa suamiku? Mereka masih hidup. Benar, mereka masih hidup. Terlebih, hidup mereka menjadi makmur. Melihat suaminya yang mendapat uang dari kedua putranya, sang istri pun memanfaatkan suaminya untuk terus meminta uang kepada mereka. Sayangku, persediaan beras sudah habis. Apa kau punya uang? Aku tidak punya uang, istriku. Sebaiknya kau pergi meminta uang lagi kepada kedua putramu. Seberapa banyak pun uang yang diberikan oleh sang anak, Tuan Bima selalu merasa kekurangan karena istrinya tidak tahu cara menyimpan uang dan mengatur pengeluaran untuk hidup mereka. Padahal beberapa hari lalu aku sudah memberimu uang. Suatu hari, sang istri kehabisan uang dan seperti biasa, dia meminta suaminya lagi untuk meminta uang kepada putranya. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Istriku sangat boros dan tidak tahu cara menyimpan uang. Hanya dalam waktu singkat, uang yang aku berikan pasti ia habiskan. Tidak apa-apa ya. Ini untukmu. Ambillah. Terima kasih atas semua bantuanmu, nak. Aku tidak bisa membalas apapun selain berterima kasih kepada kalian. Saat hendak pulang, sang ayah melihat kerbau milik putranya. Nak, barang-barang yang aku bawa terlalu banyak. Tolong beri aku seekor kerbau. Aku akan menunggangi kerbau itu. Lagi pula aku sudah tua. Baiklah, silakan ayah. Selamat tinggal putraku sayang. Iya, ya, hati-hati di jalan ya. Saat dia sampai di sebuah desa, tiba-tiba banyak anjing yang melihat kerbaunya lalu mengejar Tuan Bima. Hus. Pergi kau anjing kurang ajar. Hus. Nyahlah. Hus. Kerbaunya panik dan seketika lari hingga membuat Tuan Bima terjatuh. Oh, tidak. Berhenti. Aduh, kasihan sekali. Laki-laki itu terjatuh dari kerbaunya. Ayo segera kita bantu dia. Benarkah? Gimana pria tua? Aku tidak melihatnya. Benar. Dia sepertinya Iya, terluka. ayo cepat bantu dia. Kasihan sekali itu. Iya, ayo cepat bantu. Sebaiknya begitu. Tuan, kau tidak apa-apa? Kau baik-baik saja kan? Aduh, tidak, sakit sekali. Sepertinya kau sulit berjalan, Tuan. Di mana rumahmu? Biar aku antarkan kau pulang ke rumahmu. Ayo cepat bantu. Rumahku ada di sebelah sana. Lurus terus melewati jalan ini. Baiklah, Tuan. Aku akan menuntunmu pulang ke rumahmu. Oh, terima kasih banyak atas bantuanmu. Setelah kejadian tersebut, Tuan Bima mulai sadar bahwa keserakahan akan mencelakakan dirinya, entah dengan kejadian apapun. Oh, aku sudah mencelakakan diriku sendiri. Dan sekarang, untuk minum dan makan pun, aku kesulitan. Tuan Bima pun merasa malu dan tidak pernah meminta uang lagi kepada putranya. Adapun istri, dia mulai memperbaiki dirinya dan mulai bekerja keras. Setelah orang tua mereka menyadari terhadap apa yang telah mereka lakukan, kedua putranya justru semakin sering memberi mereka uang sebagai rasa terima kasih. Ayah,
kami ada sedikit uang yang ingin kami berikan untuk biaya Betul, harian Ayah, kalian. terimalah uang Tolong ini. ambillah. Kalian telah banyak membantuku, dan aku tidak dapat membalas kebaikanmu selain dengan rasa cinta dan kasih sayangku kepadamu. Terima kasih putraku. Iya, Ayah. Ayah. Sejak saat itu, Tuan Bima dan keluarganya hidup bahagia selamanya.